Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أما بعد. Saudaraku rahimakumullah, Jum'ah Mubarakah. Hari ini hari Jum'ah tanggal 22 bulan Oktober 2021, kita masih di bulan Rabiul Awal, pertengahan ke belakang, 1443 Hijriah. Dan hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita terkait suatu hadis alamatus sa'ah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kondisi umat di akhir zaman, yang ternyata kondisi yang digambarkan itu sangatlah amat sesuai dengan kondisi kita hari ini. La haula wa la quwata illa billah. Kita ulangi kembali lengkap hadisnya. Disebutkan, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun, wa min qillatin nahnu yawma idh. Qala bal antum yawma idhin kathir. ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المحابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir bangsa-bangsa lain memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang berada di suatu mangkok. Seorang laki-laki bertanya, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Nabi menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buih di genangan air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kepada kalian, dan Allah akan tanamkan ke dalam hati kalian penyakit al-wahan. Seseorang lalu bertanya, ya Rasulullah, apa itu al-wahan? Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci atau takut dengan kematian. Saudaraku rahimakumullah, sesudah kita melihat bahwa di dalam hadis ini ada dua pelajaran penting, maka kali ini kita akan memetik pelajaran ketiga. Dua pelajaran terdahulu ialah, satu, bangsa-bangsa selain kaum muslimin memperebutkan kita umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkok. Dan hal ini bukan disebabkan karena jumlah kita yang sedikit, tidak. Bahkan pada saat itu jumlah kita sangat banyak, akan tetapi kebanyakan kaum muslimin tidaklah berbobot dan tidaklah berisi seperti buih di genangan air. Buih itu tidak ada bobotnya dan tidak ada kontennya, tidak ada isinya. Yang kedua, musuh-musuh kaum muslimin sudah Allah cabut rasa takutnya kepada umat Islam. Karena kebanyakan kaum muslimin tidak berbobot dan tidak berisi, maka hilanglah kewibawaan mereka, sehingga musuh tidak lagi menghormati umat Islam, apalagi takut menghadapi umat Islam. Sedangkan pelajaran ketiga di dalam hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa umat Islam akan terjangkiti suatu penyakit yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Jauh lebih mengerikan dan menakutkan daripada hepatitis, HIV AIDS, demam berdarah, tifus, apalagi sekedar COVID-19. Penyakit itu bernama al-wahan. Sahabat langsung bertanya, wahai Rasulullah, apa itu al-wahan? Nabi kemudian menjawab, cinta dunia dan takut atau benci dengan kematian. Saudaraku rahimakumullah, Islam tidak melarang kita menyukai apa-apa yang ada di dunia ini.
Namun kita dilarang sampai mencintai dunia sehingga melupakan akhirat yang merupakan tujuan akhir dan tujuan hakiki kehidupan manusia. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala membandingkan antara sifat dunia dengan sifat akhirat yang sangatlah berbeda. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Ankabut ayat 64, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalaulah mereka mengetahuinya. Jadi saudaraku rahimakumullah, jelas tegas Allah menggambarkan bahwa dunia ini suatu tempat ajang di mana manusia sibuk dengan berbagai permainan, sibuk dengan berbagai bentuk senda gurau. Tetapi kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat kelak nanti. Ketika seseorang sudah sampai di akhirat, dia hanya punya dua kemungkinan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan sebenarnya yang penuh dengan kebahagiaan, kesenangan, kesukacitaan yang tiada berakhir dan hakiki. Itulah kehidupan fil jannah. Nas'alullah dzalika, dan kita memohon kepada Allah yang demikian itu. Kita memohon kepada Allah kita semuanya ya dijadikan min ahlil jannah. Adapun yang satu lagi kehidupan sebenarnya adalah kehidupan dalam kesengsaraan, kedukaan, lara nestapa yang tiada berakhir dan hakiki pula. Wa na'udzubillah min dzalik. Itulah kehidupan di dalam an-nar, di dalam api neraka yang menyala-nyala, tempat berkumpulnya iblis dedengkot syaitan dan hizbus syaitan dan berbagai partai syaitan lainnya, pasukan syaitan lainnya. Di dalamnya akan terhimpun kaum kufar, kaum musyrikin, kaum munafiqun, wa na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, karenanya adalah tidak pantas bila mana seorang mengaku muslim namun hubbud dunia sehingga melupakan akhirat. Cinta dunia sehingga melupakan kehidupan yang hakiki di akhirat kelak nanti. Adalah tidak pantas bila seorang mukmin memiliki penyakit karahiyatul maut, membenci atau takut dengan kematian. Kenapa? Karena kematian itu sebuah keniscayaan. Tidak ada orang yang bisa mengelak dari kematian, siapapun dia. Hatta Fir'aun yang mengaku dirinya Rabb Tuhan, dia akhirnya menemui kematiannya. Hatta Dajjal kelak nanti yang mengatakan ana rabbukum, akulah Rabb kalian, juga akan menghadapi kematian. Begitu pula semua kita manusia. Kita ini makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang mempunyai expire date, batas akhir waktu hidup di dunia ini. Terbatas waktu kita, fana kehidupan kita di dunia ini. Karenanya bukanlah takut, bukanlah benci dengan kematian yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Tetapi kita harus mempersiapkan diri agar meraih sebaik-baiknya bentuk kematian, husnul khatimah. Itulah cita-cita setiap mukmin. Karenanya Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, dan ini ayat sering kalau tidak bisa dikatakan selalu diungkapkan, dikutip oleh para khatib Jumat. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kalian menemui kematian kecuali sebagai seorang muslim. Karenanya ada sebuah hadis yang menarik sekali dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu." Nabi bersabda, barang siapa menyukai perjumpaan dengan Allah, maka Allah menyukai pula perjumpaan dengannya. Dan barang siapa yang tidak suka, benci perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun tidak suka, benci pula berjumpa dengannya. Para sahabat mendengar hal ini langsung bertanya, "Ya Rasulullah, kita semua tidak suka dengan kematian." Mereka langsung faham apa maksud Nabi. Maka Nabi SAW menjawab, hal itu bukan berarti membenci kematian, tetapi seorang mukmin bila mana menjelang kematiannya, dia akan didatangi oleh malaikat pembawa busyra, berita gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menceritakan kepadanya tempat yang bakal dihuninya.
maka tiada sesuatu pun yang lebih disukainya selain dari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah pun suka berjumpa dengannya. Kemudian Nabi melanjutkan kisahnya bahwa sesungguhnya al-mujrim, al-kafir, seorang pendurhaka atau seorang kafir, bila mana menjelang kematiannya, dia akan didatangkan kepadanya keburukan. Malaikat membawa keburukan yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya, atau keburukan yang akan dijumpainya. Karena itu si mujrim, si kafir ini, si pendosa, si orang kafir ini membenci berjumpa dengan Allah Ta'ala. Maka Allah pun benci, tidak suka berjumpa dengannya. Saudaraku rahimakumullah, semoga sekalipun kita ditakdirkan hidup di era penuh fitnah di akhir zaman ini, era di mana Allah Ta'ala sedang menguji kita umat Islam dengan posisi kalah, era di mana Allah sedang mengizinkan kaum kufar, Yahudi, Nasrani, musyrikin memimpin dunia ini dengan segala tebaran-tebaran opini-opini sesatnya, termasuk opini untuk mencintai dunia dan membenci kematian. Semoga kita tidak tertular dengan penyakit mereka. Semoga kita tetap tegar menjadi mukmin yang justru hubbul akhirah, mencintai akhirat, dan bahkan hubbul mautu fi sabilillah, cinta untuk mati di jalan Allah Ta'ala. Karena itulah asma amanina, cita-cita tertinggi seorang mukmin. Insyaallah Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صل وسلم